Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Bapak Ibu sekalian, untuk makalah kita pada hari ini, insyaallah kami dari kelompok 1 akan membahas tentang riwayat dari Abu Hanifah dan mazhab fikihnya dari tugas mata kuliah fikih ibadah mukarram dosen pengampunya Pak Reza Prima Matendang, terdiri dari saya sendiri dan Pak Agus Suhaya. Jadi kalau latar belakang dari mazhab Abu Hanifah di sini merupakan pendiri mazhab Hanafi, salah satu dari 4 mazhab fikih Sunni yang berarti itu yang paling populer. Dia dilahirkan di Kufah, Irak, dan dikenal sebagai ulama besar yang cerdas, tekun, dan berakhlak mulia. Sejak kecil beliau Al-Imam Abu Hanifah telah menunjukkan minat ataupun bakat beliau yang sangat luar biasa mempelajari dari ilmu agama dan pengetahuan umum. Samping itu juga beliau dikenal sebagai ulama yang rajin melakukan salah satu ijtihad, yaitu menggunakan akal untuk menafsirkan teks-teks agama dan menetapkan hukum Islam dalam situasi yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu, kemudian sejarah Imam Abu Hanifah di sini dapat kita lihat, beliau merupakan seorang ulama yang brilian ataupun yang inovatif, yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu fikih Islam. Nah, mazhab Imam Hanafi di sini juga didirikannya menjadi salah satu mazhab yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan terus dianut oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Kemudian juga beliau seorang ulama Sunni yang terkemuka yang mendirikan mazhab Hanafi dari salah satu 4 mazhab fikih Sunni utama, dan juga beliau dikenal dengan cerdas, berakhlak mulia. Dasar-dasar dari mazhab Imam Abu Hanifah di sini merupakan dasar mazhab utama Hanafi, yang mana salah satu 4 mazhab tadi Sunni utama terkenal dengan keluasan atau kemudaratan dalam memahami hukum Islam. Yang pertama Al-Quran dan As-Sunnahnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah itu merupakan sumber utama hukum bagi mazhab Hanafi. Kemudian beliau Abu Hanifah ini selalu berusaha memahami mana Al-Quran dan Sunnah itu dengan cermat dan mendalam, Bapak Ibu sekalian. Kemudian beliau Imam Abu Hanifah juga menggunakan berbagai metode tafsir itu untuk memahami maksud dan teks-teks suci ayat tersebut. Kemudian dari segi ijtihadnya beliau merupakan proses menggunakan akal untuk menafsirkan teks-teks agama dan menetapkan hukum-hukum Islam dalam situasi dan yang tidak tercantum secara eksplisit yang di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kemudian juga Imam Abu Hanifah juga dikenal sebagai ulama yang rajin melakukan ijtihad, dan beliau menggunakan berbagai metode ijtihad termasuk kias atau analogi, ihtisan, pertimbangan maslahat atau istihab keberlangsungan hukum. Dari segi kias juga merupakan metode ijtihad yang paling sering digunakan oleh mazhab beliau. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah merupakan kias dengan cara berhati-hati, cermat untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan ini sesuai atau tidaknya dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dari istihsan dapat digunakan untuk menyimpang dari hasil kias jika hasil kias tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan maslahat dan umat Islam. Kemudian Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan dengan hati-hati dan hanya dalam situasi yang benar-benar mendesak atau membutuhkan. Yang kelima adalah ra'i. Ra'i ini merupakan pendapat daripada sahabat baginda Rasulullah SAW dan tabi'in, generasi penerus sahabat. Nah, Imam Abu Hanifah juga menggunakan sistem ra'i ini sebagai salah satu sumber hukum dalam mazhab beliau. Jadi beliau memilih ra'i yang berasal dari ulama yang terpercaya dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Kemudian selanjutnya adalah adat. Nah, adat ini yang berlaku di masyarakat dapat diterima sebagai sumber hukum dalam mazhab Hanafi asalkan adat tersebut itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian konteksnya Imam Abu Hanifah menggunakan adat istiadat untuk memahami
konteks sosial dan budaya di mana hukum Islam itu diterapkan. Selanjutnya istihsan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Di sini dalam mazhab Hanafi atau istihsan didefinisikan sebagai meninggalkan hukum qiyas yang zahir, jelas karena adanya dalil yang lebih kuat yang menunjukkan kemaslahatan yang lebih besar atau karena adanya unsur syar'i yang mengharuskan ditinggalkannya. Kemudian istihsan ini juga salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh beliau, salah satu dari 4 mazhab fikih sunni utama. Islam bisa dikata berarti menganggap baik atau memilih yang sangat terbaik. Nah, contoh ijtihad Imam Abu Hanifah dalam fikihnya, salah satunya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Tausa, pendiri mazhab Hanafi, terkenal yang ijtihadnya yang berani dan inovatif, Bapak Ibu. Nah, beliau menggunakan berbagai metode ijtihad termasuk qiyas, istihsan, istishab untuk menghasilkan hukum-hukum yang sesuai dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian menjawab berbagai persoalan yang muncul di masanya. Maka berikut ada beberapa contoh ijtihad dari fikih Imam Abu Hanifah dalam fikihnya. Kemudian tulisan Imam Abu Hanifah fikih itu tentang hukum sholat di atas kapal, Bapak Ibu. Nah, menurut kias, sholat di atas kapal tak sah karena tempatnya tidak suci. Namun Imam Abu Hanifah ini membolehkan sholat di atas kapal dengan mempertimbangkan beberapa kemaslahatan para musafir yang tidak memiliki tempat yang suci untuk sholat. Nah, beliau menggunakan istihsan untuk menyimpang dari hukum kias tadi karena adanya dalil yang menunjukkan kemaslahatan yang lebih luas atau besar, yaitu kemudahan bagi para musafir untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, hukum jual beli yang mengandung riba. Nah, menurut kias itu jual beli yang mengandung riba adalah haram. Namun menurut beliau, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli yang mengandung riba dalam situasi darurat. Ada makna darurat di sini, Bapak Ibu. Nah, seperti ketika seorang sangat membutuhkan uang dan tak ada uang, tak ada cara lain lah untuk mendapatkan suatu itu, beliau menggunakan istihsan untuk menyimpang dari hukum kiasnya tadi karena ada unsur syar'i yang mengharuskan ditinggalkannya hukum tersebut, yaitu keadaan darurat yang dialami oleh seseorang. Nah, kemudian dari kesimpulan PPT kami bahwa Imam Abu Hanifah mazhab Imam Hanafi ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dunia fikih Islam. Mazhab Hanafi telah menjadi salah satu mazhab fikih Sunni yang paling populer dan berpengaruh di dunia. Kemudian prinsip-prinsip itu terus dipelajari atau diterapkan oleh berbagai umat di belahan dunia. Semoga PPT yang kami tampilkan ini walaupun tidak banyak mendapatkan sedikit dari pengetahuan kita tentang Imam mazhab Abu Hanifah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Kemudian kami akan buka sedikit sharing tentang kekurangan dari ataupun penambahan dari makalah kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, saya mau nanggapin terlebih dahulu isi PPT. Coba dibuka di halaman pertama. Nah, ini kita kan berbicara tentang Abu Hanifah dan mazhab fikihnya ya. Pertama, mazhab Abu Hanifah ini kalau kita susun dari mazhab fikih yang populer, maka mazhab fikih atau mazhab Abu Hanifah ini adalah mazhab pertama. Nah, di sini nggak tahu saya apakah tadi ada ditampilkan juga metodologinya, ada nggak? Tidak Pak, tidak kami tampilkan. Nah, itu sebenarnya aspek yang paling penting. Pertama, bukan hanya berbicara tentang Abu Hanifah secara kesejarahan, ya. Bahwa Abu Hanifah misalnya lahir dari Irak, kemudian belajar di mana dan bukunya apa. Tapi yang paling penting itu adalah mazhab atau algoritma mazhabnya atau metodologinya. Nah, kalau
berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, pasti semua mazhab berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ijma juga semua mazhab berpegang kepada ijma ulama. Nah, nanti kias, mazhab Zohiri misalnya menolak kias ilat yang dikenal oleh empat mazhab pada umumnya. Nah, yang menarik adalah kalau kita bagi dua mazhab ini berdasarkan cirinya atau kemudian konstelasi mungkin ya. Dahulu tuh ada istilah mazhab al-ra'yi dan mazhab al-hadis. Ini mengacu kepada ada mazhab fikih yang mendasarkan mazhab fikihnya itu kepada pendekatan ra'yun atau pendapat atau di luar wahyu. Mereka lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan akal. Nah, ini Abu Hanifah termasuk mazhab fikihnya itu lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan akal daripada pendekatan-pendekatan hadis. Ya. Berarti rasionalitas, Pak. Rasionalitasnya lebih diunggulkan dibandingkan mazhab lain ya. Iya, betul, gitu. Pak. Bukan berarti dia sama sekali tidak berdasarkan kepada nukilat atau dalil nakal atau wahyu, enggak. Iya. Nah, ini disinyalir kalau kita baca dalam buku-buku tarikh fikih karena mazhab Abu Hanifah ini sedari awal berkembang di daerah yang di daerah tersebut untuk akses hadis dan hal-hal yang berbau dengan hadis itu agak menyulitkan karena berkembangnya di daerah Baghdad ya. Walaupun pada saat yang sama ada mazhab yang berkembang di Baghdad dan mazhab itu sangat hadis sekali gitu atau sangat berpegang kepada hadis, yaitu mazhab Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Karena imamnya dalam hal ini Ahmad bin Hambal adalah salah satu ulama hadis besar yang dikenal sebagai penghafal sejuta hadis. Maka dalam mazhab Imam Ahmad ini salah satu metodologinya atau algoritma fikihnya itu menerima hadis walaupun hadisnya itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis lemah karena sebagian orang melihat ada titik kecacatannya. Hadis dhaif beda dengan hadis maudhu ya. Kalau hadis maudhu ditolak, tapi hadis dhaif dalam mazhab Ahmad itu diterima dengan syarat misalnya Allah yakuna dha'fuhu dha'fan syadidan. Hadis dhaifnya nggak boleh hadis dhaif yang fatal gitu ya. Atau hadisnya sampai pada level maudhu, nggak boleh. Nah, atau pendapat dalam mazhab Hambali juga menerima nukilat fatwa bahkan mazhab